ditambah dengan kebakaran hutan dan lahan itu menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar saat ini. Sebagai negara beriklim tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia dikenal memiliki hutan yang tergolong luas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan total luas kawasan hutan Indonesia pada 2022 mencapai 125,76 juta hektar. Angka tersebut setara dengan 62,97% dari luas daratan Indonesia yang sebesar 191,36 juta hektar. Luas hutan yang dimiliki Indonesia memang memiliki potensi yang cukup tinggi, di mana sektor kehutanan menjadi salah satu tonggak penunjang ekonomi nasional dengan adanya laju pertumbuhan sektor kehutanan yang dapat menggerakkan ekspor bagi perekonomian. Sayangnya, potensi ekonomi yang besar tersebut justru menimbulkan persoalan terkait deforestasi atau kehilangan hutan yang menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Isu tentang deforestasi dan degradasi itu belakangan menjadi isu internasional ya, bahkan di COP itu dibahas. Nah, khususnya Indonesia, kenapa itu menjadi perhatian juga karena deforestasi dan degradasi tentunya ditambah dengan kebakaran hutan dan lahan itu menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar saat ini. Kalau menurut NDC tahun 2002 yang disubmit tahun lalu ke UNFCCC itu 50,13%. Itu penyumbang emisi, bahkan lebih besar dari emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh energi dan yang lain. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional FAO menunjukkan selama kurun waktu 1990 hingga 2020, Indonesia telah kehilangan sebanyak 22,3% hutan. Angka tersebut tergolong tinggi, di mana Indonesia menempati peringkat keempat dengan penyusutan hutan terbanyak di Asia. Karenanya, reboisasi menjadi upaya yang wajib digalakan guna menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Berdasarkan peta dan data lahan kritis nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 12,7 juta hektar luasan lahan kritis pada tahun 2022. Atau setidaknya membutuhkan 40 juta bibit per tahun untuk merehabilitasi hutan dan lahan selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2024. Berbagai upaya penghijauan pun dilakukan pemerintah, salah satunya melalui persemaian. Persemaian adalah areal untuk memproses benih menjadi bibit bermutu yang siap ditanam. Bibit berkualitas baik merupakan kunci utama dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan ini tentu saja membutuhkan bibit-bibit di dalam rangka untuk melakukan penanaman tadi. Nah, sehingga kalau persemaian ini mampu memproduksi bibit dalam jumlah tertentu berdasarkan dari luasan lahan kritis yang akan kita lakukan rehabilitasi, tentu saja ini akan memberikan dampak yang signifikan. Sehingga kelihatan jumlah bibit yang kita produksi dan pasti tentu saja kalau kita produksi pasti akan ditanam. Nah, inilah bentuk daripada
kesungguhan pemerintah dalam rangka untuk penanganan perubahan iklim tadi, untuk melakukan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan. Saat ini sudah ada 57 persemaian permanen yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan 6 dari 30 pusat persemaian yang masing-masing diproyeksikan memproduksi 12 juta bibit pohon setiap tahunnya atau 360 juta bibit secara total. Pada persemaian, paling tidak bibit akan dirawat hingga usia 8 bulan untuk kemudian didistribusikan pada wilayah yang rawan bencana akibat perubahan iklim, seperti daerah rawan longsor, banjir, dan lahan-lahan kritis lainnya, termasuk area bekas kebakaran hutan yang dipetakan ke dalam rencana teknis dengan target pelaksanaan selama 10 tahun. Pembangunan persemaian pun turut melibatkan peran swasta atau public-private partnership untuk mendukung upaya pemulihan ekosistem dengan manajemen yang tertata. Kiprah swasta merupakan secuil kesuksesan dalam jalan panjang pemenuhan reboisasi di bumi pertiwi. Langkah yang diharapkan lestari dan diduplikasi oleh banyak pihak lain agar lingkungan hijau, bersih, dan sehat tercapai. Bahwa pembangunan persemaian skala besar ini adalah dengan model melibatkan swasta atau public-private partnership. Nah, sehingga kita tentu saja melaksanakan atau mensosialisasikan ini kepada perusahaan-perusahaan, baik perusahaan tambang, kemudian juga perusahaan sawit, perusahaan HTI ataupun HPH yang mau berkontribusi untuk melakukan kegiatan ataupun membangun persemaian. Karena ini di luar daripada kewajiban dari si pengguna kawasan hutan ini nanti yang sudah diatur di dalam undang-undang. Artinya inilah yang kita coba untuk kita kita diskusikan, dan memang sudah ada beberapa yang tadi saya sampaikan perusahaan yang memang berminat. Persemaian modern Rumpin yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu persemaian berskala besar dengan desain sistem persemaian dari pihak swasta. Persemaian yang mengadopsi teknologi mutakhir untuk memproduksi bibitnya itu menjadi referensi dalam pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia. Suasana sejuk dan teduh menyelimuti Desa Keramat Jaya, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pepohonan rindang dan aneka tanaman memenuhi area seluas 10 hektar atau sekira 14 kali luas lapangan sepak bola. Lahan milik perhutani tersebut seakan berubah wujud setelah dikelola oleh masyarakat yang sadar betul bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Di tengah deforestasi dan degradasi lahan yang kian mengancam hutan Indonesia, Agus Supriyatna dan masyarakat desa lainnya tergerak untuk memanfaatkan lahan milik perhutani yang ditanami jutaan bibit sengon, jenis tanaman yang cepat tumbuh dan mudah beradaptasi dengan segala jenis tanah, sebagai upaya penyelamatan hutan dan pelestarian lingkungan. Ya, Kabupaten Lebak pada 2018 tercatat sebagai salah satu wilayah dengan penyebaran lahan kritis paling banyak se-Jabar Banten. Karena memang Kabupaten Lebak itu rawan banjir dan rawan longsor, yaitu di daerah kawasan Gunung Kencana, terus Panggarangan, terus Sajira, dan masih banyak daerah wilayah di Kabupaten Lebak yang lain, karena memang rawan longsor dan banjir untuk Kabupaten Lebak itu. Jadi memang sangat dibutuhkan permintaan permohonan bibit yang mudah dan cepat, yaitu dari Rumpin. Kegigihan Agus dalam penghijauan lingkungan rupanya menggerakkan hatinya untuk menyelami bidang pertanaman. Hingga akhirnya ketertarikan menanam pohonnya itu menular kepada warga sekitar yang tidak hanya berdampak secara lingkungan, namun juga memberi manfaat bagi perekonomian.
Setidaknya pada 2022, Kabupaten Lebak, Banten telah ditanami 1,9 juta bibit pohon. Alhamdulillah, untuk pengajuan bibit begitu mudah. Saya juga antusias, saya juga kaget kalau langsung dikirim gitu bibitnya. Sangat mudah. Prosesnya nggak berminggu-minggu, cuma 5 harian, Pak. 5 hari bibit udah didistribusiin ke lokasi. Alhamdulillah kita sangat terbantu banget, Mbak. Sebab bibit dari Rumpin sangat berkualitas, gratis lagi, diantar lagi ke sini, Mbak. Semangat dan harapan juga ikut tumbuh kala jutaan batang bibit pohon memendarkan cahaya matahari di pusat persemaian Rumpin. Ada 70 orang tenaga harian yang merupakan masyarakat desa sekitar nursery center berada. Masyarakat lokal dibekali pelatihan sehingga mampu merawat bibit dengan produktif. Dari tangan terampil mereka, lahirlah bibit-bibit pohon berkualitas yang siap tanam. Kebetulan saya di bagian GHA, itu kerjaan saya sehari-hari penaburan, terus penyapihan, sama cabut rumput gulma. Pusat persemaian tersebut menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam upaya pemulihan lahan di Indonesia melalui bentuk dukungan restorasi dan reforestasi nasional. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bank Dunia, kepada pemerintah Jerman, kepada perusahaan-perusahaan besar di negara kita. Seperti yang kita lihat ini adalah kerjasama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, dan Abred Group. Yang hasilnya bisa kita lihat sebuah persemaian yang kelihatan tertata manajemennya, dan ini tinggal kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sistem penyediaan air baku di persemaian Rumpin pun berkonsep ramah lingkungan yang secara teknis dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Setelah dari tangki dicampur pupuk untuk persemaian, nanti airnya ini tidak dibuang secara langsung. Ini nanti akan masuk ke jaringan drainasi, akan kembali ada namanya suatu unit pengendapan untuk menampung sedimen sebelum masuk ke kolam penampung yang awal tadi. Sehingga ini suatu perputaran pemanfaatan air yang sangat luar biasa dan tidak boros. Ngambil dari sungai, masuk ke kolam, diolah, disimpan sudah dalam kondisi bersih, dikasih pupuk dan lain-lain, atau mungkin kimia saya nggak tahu, tetapi setelah dipakai untuk memberikan air di persemaian, ini pasti ada sisa airnya. Sisa airnya akan jatuh ke saluran drainasi, kita tampung lagi namanya kolam sedimen. Kolam sedimen setelah kita endapkan masuk lagi ke kolam penampung tadi. Untuk proses pemetaan dan penyalurannya, Dinas Lingkungan Hidup bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung pun bersinergi terkait data kebutuhan dan ketersediaan bibit pohon. Selama ini kami kolaborasi dengan swasta untuk penanaman pohon secara masif. Kadang-kadang ada swasta yang bisa ngasih di 6.000 pohon. Sementara kalau gerakannya masif kita butuhnya ribuan. Nah, dengan adanya persemaian ini, berapapun yang kita butuhkan, kami tinggal koordinasi dengan mereka. Karena kan jumlah yang disemai di sana sampai jutaan. Itu kemudian jenis pohon pun akan disesuaikan dengan lahan yang akan ditanam. Bukan kemauan kita, tapi sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Lanskap hijau nan menyejukkan mata di atas lahan seluas 128 hektar atau nyaris menyerupai luas kawasan Gelora Bung Karno itu telah memproduksi lebih dari 10 juta bibit tanaman kayu, tanaman buah, hingga tanaman estetika yang didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Lampung dan Jawa Tengah, yang harapannya
dapat menjadi pusat kegiatan edukatif bagi keberlanjutan lingkungan. Selain untuk tempat produksi bibit, kami juga ingin menjadikan Perumbin ini tempat edukasi. Bahkan sudah beberapa teman-teman dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi pun sudah berkunjung kemari. Selain itu kami juga ingin Rumbin ini menjadi tempat penelitian juga ke depannya, supaya harapan ke depan bahwa apa yang kita lakukan di sini bukan hanya sekedar memproduksi bibit, tetapi bisa untuk edukasi penelitian. Penyediaan bibit pun dilakukan di persemaian permanen. Di Pontianak, Kalimantan Barat, masyarakat memanfaatkan bibit untuk menutup lahan bekas penambangan emas tanpa izin atau peti. Pagi itu, sekitar 20 tenaga kerja sedang menyiang rumput di tempat persemaian permanen yang dikelola Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Kapuas di Sungai Selamat Siantan, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Penyiangan bertujuan untuk merawat tanaman dari gulma yang keberadaannya mengganggu lahan pertanian karena dapat menurunkan kualitas tanaman. Bibit batang pohon yang diproduksi di persemaian seluas 2 hektar tersebut merupakan bibit berkualitas yang mendapatkan pemeliharaan hingga berusia 5 bulan. Usia tersebut merupakan usia yang kokoh untuk batang pohon yang siap tanam. Terdapat 16 jenis bibit batang pohon yang diproduksi di persemaian permanen yang telah ada sejak 2010. Bibit tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi dan lahan di seluruh Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan daerah dengan jumlah luasan lahan kritis mencapai 1 juta hektar yang menyebabkan rentan bencana alam seperti banjir dan longsor. Persemaian permanen yang kita buat oleh BPDAS ini yang pasti untuk mendukung upaya-upaya pemulihan lahan, terutama lahan kritis dan bibit. Dan yang kita produksi ini kan bibit-bibit yang akan kita bagi kepada masyarakat yang akan menanam di lahan-lahan mereka, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Itu fungsi utama sekali, terutama jenis-jenis yang digemari dengan harapan mereka mau menanam, terutama pada lahan-lahan mereka yang kosong atau yang kritis. Tujuan kita nanti akan mengurangi lahan kritis sehingga tutupan lahan itu semakin bagus, hijau, sehingga dengan sendirinya akan mengurangi salah satu bencana seperti banjir, erosi, dan longsor. Hujan ekstrim yang berakibat banjir dan longsor di Kalimantan Barat itu pun disebabkan oleh rusaknya daerah aliran sungai dan daerah tangkapan hujan oleh penambangan pada tahun 1990 silam. Presiden RI Joko Widodo pun meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama perusahaan-perusahaan swasta untuk memperbaiki hutan di sekitar daerah aliran sungai dengan penghutanan kembali. Kita akan perintahkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di sini untuk membuat nursery, persemaian, sehingga penghutanan kembali itu betul-betul bisa berjalan. Sesungguhnya banyak perusahaan yang sudah menentukan langkah adaptasi perubahan iklim untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka, sebagaimana ketentuan tegas yang disyaratkan dari pemerintah. Setiap perusahaan itu diwajibkan untuk membayar jaminan rehabilitasi. Jadi perusahaan tambang itu sebelum izin mereka diwajibkan membayar jaminan rehabilitasi. Jadi kalau mereka tidak melakukan reklamasi, uang itu tidak bisa dicairkan ya. Nah, itu salah satu bentuk komitmen pemerintah supaya perusahaan tambang ini ada kewajiban juga setelah mengeksploitasi juga ada kewajiban reklamasi. Dalam upaya pemulihan lahan bekas penambangan,
Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah Sintang Timur menjalankan program usaha pelestarian sumber daya alam atau UPSA melalui penanaman 4.000 batang bibit di lahan seluas 10 hektar pada 2022 lalu. UPSA adalah kegiatan rehabilitasi yang memadukan teknik vegetatif dan sipil dengan memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan. Lokasi kegiatan UPSA berada di lahan kritis yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi aktivitas budidaya, terutama melalui pola agroforestry. Karena memang kita melakukan kegiatan UPSA itu dimulai dari kajian akademisi dari Fakultas Kehutanan Untan. Nah, setelah hasil kajian akademisi itu, berbagai rekomendasi mulai dari jenis pupuknya, perlakuannya, jenis bibitnya. Seperti itu. Jadi ya perlakuannya saya sampaikan saja bahwa contoh dalam satu lubang tanam itu dia mesti diberi bahan hidrogel, ada dolomit, ada kompos blok, dan ada pupuk kandang. Pupuk kandang tidak tanggung-tanggung, satu lubang itu 7,5 kg. Nah, ini kita mengikuti hasil kajian akademisi itu. Dengan sistem tersebut, Persemaian Permanen mampu memproduksi hingga 700.000 bibit setiap tahun yang dimanfaatkan untuk penanaman hutan kembali baik dari kebun bibit rakyat KBR maupun kebun bibit desa KBD secara berkelanjutan. Untuk memperoleh bibit, masyarakat bisa datang langsung ke Persemaian dan mengisi surat permohonan dengan melampirkan identitas diri dan foto lahan untuk penanaman yang disertai dengan proposal pengajuan ke BPDAS. Kalau untuk memperoleh bibit dari Persemaian Permanen Sungai Selamat itu kita peroleh dari tahun 2020. Nah, kita memperoleh bibit di situ lebih mudah. Dan juga bibitnya termasuk bibit yang siap tanam lah hitungannya kita. Jadi kita nggak perlu repot lagi untuk memelihara. Kalau untuk bibit sendiri itu kita tanam di lahan pribadi. Nah, untuk luasan lahannya itu sekitar 2,7 hektar. Nah, untuk populasi tanaman yang udah tertanam sampai saat ini itu mencapai 2.738 batang. Melihat pentingnya keterampilan bertani dalam Persemaian, maka upaya pemberdayaan masyarakat lokal pun dilakukan sehingga terampil dalam memproduksi bibit berkualitas. Ya, sehari-harinya kerjanya di sini seperti kalau ada rumput, mencabut rumput, menyusun polybag, cabut-cabut rumput di dalam polybag, di dalam bedengan, di luar bedengan gitu. Campuran media, habis itu nyapih juga. Kini, luas lahan kritis di Kalimantan Barat menurun menjadi 717.000 hektar di tahun 2022. Yang semula, luas lahan kritis sebesar 913.737 hektar di tahun 2020. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bukanlah sebuah upaya yang akan terasa dampaknya dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu dan peran bersama dari seluruh pihak agar nantinya langkah yang dilakukan saat ini berdampak besar bagi keberlangsungan hidup di masa mendatang.